Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bang. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami yang berjudul dengan Sistem Manajemen Perpustakaan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri ada Muhammad Ali dengan NIM 221401082 dan teman saya Naswa Apipi Situmorang dengan NIM 2214116. Kemudian ada Jopinka Asalpa dengan NIM 221401006 dan yang terakhir ada Yosia Ganta Purba dengan NIM 221401132. Di sini dengan yang pertama di proyek kami ini ada deskripsi tentang proyek kami yang dijelaskan oleh teman saya Naswa Bibi. Baiklah, pertama latar belakang kami melakukan membuat proyek ini yaitu karena perpustakaan adalah salah satu sumber informasi penting bagi masyarakat. Namun seringkali proses peminjaman dan pengembalian buku menjadi kurang efisien karena masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat menyebabkan antrian panjang, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam melacak ketersediaan buku. Oleh karena itu, diperlukan sistem peminjaman buku yang terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan perpustakaan. Tujuan proyeknya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, ketiga meningkatkan aksesibilitas, dan keempat pelaporan yang akurat. Fitur utamanya itu ada 5, yang pertama itu anggota, buku, pinjam buku, kembali buku, dan close. Terakhir itu, tahapan proyek kami yang pertama itu analisis kebutuhan, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan dari perpustakaan, dan kedua yaitu desain dan sistem, mendesain arsitektur, sistem dan antarmuka pengguna, ketiga pengembangan, keempat pengujian, dan terakhir implementasi. Eh, Sekian yang ingin saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jopinka. Baik, poin selanjutnya ada penginstalan library yang dijelaskan oleh teman saya Jopin. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai penjelasan singkat tentang kegunaan setiap library. Nah, yang pertama itu ada Commons Collection 3.2.1 jar. Nah, di sini fungsinya itu menyediakan tambahan struktur data koleksi di luar yang ditawarkan oleh Java Collection Framework, seperti bug, BDMap, dan multimap. Lalu yang kedua ada Commons Digester 2.2 jar. Di sini yaitu memfasilitasi pembuatan objek Java dari data XML menggunakan aturan yang digunakan telah ditentukan oleh pengguna. Sering digunakan untuk parsing XML menjadi objek Java. Lalu yang ketiga itu ada Commons Logging 1.2 jar. Di sini ada mengenai abstraksi logging yang memungkinkan penggunaan berbagai framework logging seperti log4j, java.util.logging, dan lainnya tanpa mengubah kode aplikasi. Lalu yang keempat itu ada Groovy All 2.0.1 jar. Di sini merupakan bahasa pemrograman dinamis yang berjalan di platform Java. Library ini mencakup semua modul yang diperlukan untuk menjalankan Groovy, yang memungkinkan scripting dan pengembangan aplikasi dengan sintaks yang lebih sederhana dibandingkan Java. Lalu yang kelima itu ada Jasperreports 6.0.jar, itu ada library open source untuk membuat laporan dalam format PDF, HTML, XLS, CSV, dan lainnya dari berbagai sumber data. Sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan fitur pelaporan yang kompleks. Lalu yang keenam itu ada JCalendar 1.4 jar, di mana merupakan komponen GUI untuk Java yang menyediakan komponen date, user, dan kalender yang interaktif, berguna untuk aplikasi yang memerlukan input data dari pengguna. Lalu ada MySQL Connector, itu ada driver JDBC untuk MySQL yang memungkinkan aplikasi Java untuk terhubung ke dan berinteraksi dengan database MySQL. Lalu yang terakhir ada JDK 21 Default.
Nah, di sini merupakan pengembangan perangkat lunak untuk Java yang menyertakan alamat yang diperlukan untuk pengembangan dan menjalankan aplikasi Java. Versi 21 ini mencakup fitur dan peningkatan terbaru dari bahasa pemrograman Java. Cukup sekian dari penjelasan mengenai library, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengimplementasi codingan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yosi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingannya. Yang pertama di bagian menu atau Java, di sini ada digunakan eh, beberapa library. Yang pertama itu ada Java AWT Color, itu untuk mengatur warna. Kemudian di bagian sini untuk menangani event. Kemudian di bagian sini untuk eh, mendefinisikan tindakan saat timer bekerja. Kemudian di bagian sini untuk menampilkan tanggal. Kemudian bagian sini sebagai kalender dan bagian sini sebagai timer. Nah, dan kemudian di bawahnya adalah uh, kode utamanya. Kemudian uh, di codingan anggota di sini ditampilkan koneksi di database-nya. Kemudian di bagian buku Java, di sini kita dapat menampilkan koneksi ke database dan dapat mengoperasikan bagian buku dalam uh, aplikasi tersebut. Kemudian di sini untuk program untuk mengembalikan buku, dan kemudian di sini adalah program untuk uh, peminjaman bagian buku. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan penjelasan selanjutnya. Baik, selanjutnya akan baik, poin selanjutnya ada pengujian hasil codingannya yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama tuh user menekan tombol anggota, kemudian user menambahkan untuk menginput kode anggota, kemudian user bisa mengisi nama, NIM, program studi, nomor telepon, dan alamat sesuai mahasiswa yang meminjam buku. Baik, setelah disimpan, data yang akan terinput di bawah. Kemudian ada tombol buku. Di sini user menekan tombol tambah untuk mengetahui kode bukunya. Nah, kemudian user bisa mengisi sesuai apa yang dipinjam dia. Kemudian ada tombol peminjaman buku. Di sini user bisa membuat kode transaksi, kode anggota, kode buku, serta judul buku yang telah dipinjam. Di sini di sini juga di sini dari segi tanggal peminjaman hingga tanggal kembalian pun user dapat menginput kapan mahasiswa meminjam buku tersebut.
Setelah data transaksi berhasil, di sini mungkin aplikasi aplikasi proyek kami ini bisa print out juga apabila mahasiswa ingin membutuhkan bukti dari peminjaman tersebut. Adapun di sini daftar buku-buku yang telah dipinjam oleh mahasiswa. Mungkin itu saja dari fitur dari eh, hasil dari pengujian codingan kami, dan begitu juga berakhirnya dari presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.